Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mohonkan doa-doa untuk usaha pekerjaan kita semua, supaya Tuhan limpahkan berkat-Nya dan Tuhan jagai sehingga ada kemajuan, ada masa depan yang lebih baik. Untuk itu saya ajak saudara datang menyerahkan hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, nyata di hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu di hidupku. Demikian Tuhan, rasa takjub yang tak terbendung
meluap dalam pujian yang kami naikkan kepadamu. Sebab kebesaran kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan kami, atas setiap firman dan janji-janji berkat yang tergenapi saat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar, kami akan renungkan bersama. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita sampai di penghujung pokok-pokok iman. Ya, seri pokok-pokok iman. Di bagian penghujung kita akan belajar tentang perikop 2 macam dasar. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu, di bagian terakhir dari Tuhan Yesus mengajar di atas bukit yang kita sudah pelajari, dari pasal 5 sampai dengan pasal 7 di penghujung, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang 2 orang yang sedang membangun rumah. Kita melihat kedua orang yang membangun rumah ini adalah orang yang sama-sama mendengar perkataan Yesus. Ya, maksudnya murid-murid yang datang di bukit yang mendengar Yesus mengajar itu. Artinya keduanya adalah orang yang sudah menerima Yesus. Orang percaya begitu. Tetapi ada perbedaan nyata di antara keduanya. Keduanya sama-sama mendengar, namun hanya satu yang mempraktekkannya dalam hidup. Sementara yang satu berhenti pada mendengar saja. Akibatnya ketika hujan datang, banjir, masalah, si orang bijaksana yang melakukan apa yang telah ia dengar tidak tergoncang dan tidak rubuh, karena bangunan yang dia dirikan di atas batu yang kokoh. Sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan bangunan kehidupannya di atas pasir, hidupnya akan rubuh dan porak-poranda. Perumpamaan sederhana yang sangat singkat ini merupakan penutup dari rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Saya review sedikit. Pasal 5, Tuhan Yesus mengajar tentang konsep berbahagia. Lalu ada garam dan terang dunia. Lalu tentang bagaimana sikap kita atau bagaimana kita menghidupi dengan nilai baru tentang hukum Taurat. Di pasal 6 ada hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta di surga atau di dunia, lalu hal kekhawatiran. Dan di pasal 7 ada hal menghakimi, hal mengabulkan doa, lalu ada jalan yang benar, dan juga hal pengajaran sesat yang kemarin kita sudah bahas. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apa yang telah Dia katakan, Dia ajarkan, Dia firmankan, hendaklah tidak berhenti hanya sebatas didengar saja, melainkan harus sampai dilakukan. Melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus pun mengingatkan agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sebagaimana ditulis dalam Yakobus 1 ayat 21-25. Saya baca dengan cepat. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sebuah kehidupan yang kokoh haruslah dibangun di atas dasar firman Tuhan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, sang batu penjuru. Selanjutnya mari kita lihat ya, dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi dasar iman kita yang teguh. Kehidupan yang dibangun di dalam dasar iman yang kuat dan kokoh, di dasar iman kebenaran firman dalam Yesus Kristus, akan mencapai satu kondisi yang kuat walaupun menghadapi tantangan gelombang kehidupan. Inilah berkat firman hari ini. Jangan berhenti jadi pendengar, jadilah pelaku-pelaku akan firman-Nya, sampai kebenaran dan janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di penghujung dari seri pokok-pokok iman yang begitu indah tiap hari kami renungkan. Engkau memerintahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab segala pengajaran-Mu yang indah itu tidak akan banyak berguna bila kami tidak melakukannya. Saat kami menjadi pelaku-pelaku firman, maka kehidupan kami akan kokoh, karena kami ada dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus, dalam firman kebenarannya. Teguhkan kami Allah Roh Kudus, sertai kami sebagai pelaku-pelaku firman. Hari ini kami bawa dalam doa usaha pekerjaan daripada umat Tuhan. Kami memohonkan berkat atasnya. Kami percaya akan firman-Mu yang mengatakan, setia dalam perkara kecil maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Kami mau setia menggumuli pekerjaan yang sudah Engkau anugerahkan kepadamu Tuhan, dengan rajin. Dan hikmat yang dari Tuhan akan menuntun kami bekerja dengan kreatif, sehingga pekerjaan kami menghasilkan yang terbaik. Khususnya hari ini kami menyerahkan, Tuhan berkatilah tangan-tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini membawa hasil. Dan hasilnya melimpah oleh karena berkat rahmat-Mu Tuhan. Yang membuka tokonya hari ini, Tuhan berkati. Toko bahan-bahan kue, toko kue, toko juga bahan-bahan bangunan, toko perabot rumah tangga, toko elektronik, toko sembako, toko pancing, toko emas, Tuhan berkati. Yang membuka bengkelnya, Tuhan berkati. Yang membuka apotek, Tuhan berkati. Yang berdagang, Tuhan berkati. Berdagang kue di pasar maupun juga yang menitip-nitipkan makanannya, Tuhan berkati. Makanan, masakan-masakan yang dititip-titipkan juga Tuhan berkati. Yang berdagang secara online juga Tuhan berkati. Yang wirausaha di rumah membuat roti, membuat kue-kue kering, membuat makanan-makanan, Tuhan berkati. Kirimkan pelanggan yang tidak saja banyak tetapi juga baik. Yang bekerja sebagai pegawai negeri, Tuhan berkati. Juga yang bekerja sebagai pegawai swasta di bank-bank, di kantor-kantor pemerintah, di rumah sakit, Tuhan juga berkati. Yang bekerja sebagai sales, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai jasa pengantar barang, Tuhan berkati. Bekerja sebagai ojek, driver, Tuhan berkati. Sehingga setiap kali ada di jalan mereka dalam keselamatan perlindungan yang daripada Tuhan. Yang bekerja di kapal, Tuhan juga berkati. Yang beternak, bertani, Tuhan berkati. Yang mengelola kolam pancing, Tuhan berkati.
Apapun rupa-rupa pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkatilah tangan-tangan mereka. Apa yang diusahakan menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk yang Kau percaya mengelola perusahaan sehingga diikuti banyak karyawan. Beri hikmat supaya pabrik-pabrik yang dikelola, baik pabrik kecap, Sariko, pabrik alat rumah tangga Twin Tuliber, juga pabrik-pabrik yang lain, Tuhan berkati. Juga yang mengelola koperasi, juga yang bekerja sebagai kontraktor, Tuhan berkati, dan semuanya itu membawa hasil yang terbaik. Saat berkat Tuhan dilimpahkan, umat Tuhan mengucap syukur, membawa persembahannya yang terbaik, mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan lagi. Demikian doa-doa kami naikkan, memohonkan berkat menyertai usaha pekerjaan umat-Mu, Engkau menjaga dan melindungi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.